yang tentu saja Jakarta Pusat ini menjadi perhatian ya belakangan ini. Dan kita juga kita lebih baik kita fokus pada pendidikan ya apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu ya. Lalu saya kepada Pak Ari ya Budiman, beliau yang menelpon saya beberapa hari lalu. Kalau Pak Ari memberikan titah itu saya harus menyampaikan samina wa ta'na, siap gitu. Karena beliau adalah jenderal ketika beliau sebagai staf ahli menteri di Kemendikbud, dan saya belajar dari beliau orangnya sabar. Walaupun kadang-kadang pemarah juga sih, itu menurut saya karakter yang biasa. Maaf Bapak Ibu ya, agak santai-santai aja ya. Kalau saya juga orangnya mungkin serius gitu ya. Tapi sersan juga lah. Yang ngajarkan saya itu adalah beliau juga, Pak Jenderal saya itu Pak Ari. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang diminta ini juga agak susah ya. Saya kan dapat flyernya nih, Bu Zubaidah, Pak Selamat. Yang pertama tahu nggak Bapak Ibu? Yang pertama saya lihat apa Bu, Bapak Ibu? Judulnya, kenapa dipakai bahasa Inggris gitu loh? Ya, how to assess karakter in apa itu ya, distance learning gitu ya. Itu pertanyaan saya, kenapa sih kok kita masih menggunakan bahasa Inggris? Bukankah bahasa Indonesia itu harusnya yang digunakan ya? Maaf Bu, saya Bapak atau Pak Ari ya, Bapak Ibu semua, saya orangnya ngomongnya ceplos-ceplos saja. Jadi sering nggak pakai otak kalau saya itu. Jadi saya lihat terus saya baca, biarin aja dimarah sama Bu Zubaidah sama Pak Selamat, nggak masalah bagi saya gitu. Ya, tapi sebenarnya intinya kan ingin menarik juga. Itu ada cara dalam kampanye, dan itulah yang sebenarnya kami juga di kementerian ya, terutama pusat penguatan karakter, ingin membuat suatu perubahan ya Bapak Ibu. Nah, saya tidak akan menjawab langsung ya, fokus kepada penilaian. Tapi saya tadi ingin menjawab juga ada 3 tujuan ini. Ya, 3 tujuan webinarnya saya lupa nyatet tadi. Tapi secara umum itu mungkin Pak Selamat ya. Kalau ada tujuan itu kan harusnya nanti di akhir kita bertanya, sudah tercapai belum ini tujuan webinarnya gitu. Kalau nggak tercapai yang gagal itu adalah saya, bukan Pak Ari. Kalau Pak Ari tadi sudah jelas. Ya, jadi saya sebenarnya nanti yang akan bertanggung jawab sebagai prajuritnya Pak Ari gitu. Jadi, nah tadi sebenarnya Pak Ari sudah menyampaikan jelas sekali Bapak Ibu. Bayangkan ya, tantangan kita, dan ini merupakan sebenarnya tugas mulia ya Bapak Ibu, kita yang bergerak di dunia pendidikan. Dan tentunya ke depan bagaimanapun nanti orang akan bertanya, siapa sih gurunya, siapa sih kepala sekolahnya, siapa sih kasudinnya gitu loh. Jangan juga kita mendapat amanah, kemudian tidak kita jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi hal tersebut yang mungkin kita menggugah lah di hari Minggu ini, kita mengingatkan diri kita masing-masing, termasuk saya, karena saya juga akan mengikuti, maksud saya itu akan menyelesaikan tugas saya sih tahun depan, Ibu Bapak Purna Bakti. Ya, dan izin saya nanti secara umum bicara dulu tentang kebijakan ya, Bapak Ibu, terkait dengan penguatan karakter khususnya. Lalu apa yang sudah dilakukan ya di kementerian, dan nanti di bagian akhir baru saya masuk ke penilaiannya. Ya, saya minta izin untuk menayangkan paparan. Mudah-mudahan bisa dilihat sebentar lagi. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kelihatan ya Bu Mutia, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan Pak, jelas Pak. Iya, ini ciri khas ini. Yang ada gambar ini pusat penguatan karakter. Jangan coba-coba menggunakan ini tanpa izin. Ya, saya sampaikan seperti itu karena kami sudah punya hak ciptanya, haki. Ya, ini yang kami lakukan juga, dan mungkin ini perlu Bapak Ibu, termasuk di sekolah-sekolah ya. Kalau mempunyai inovasi tertentu, silakan aja langsung daftarkan untuk mendapatkan haki. Karena itu akan menjadi bagian Bapak Ibu ya, merupakan kita mengapresiasi juga kita ini mempunyai ide, diwujudkan, dan kemudian itu nanti akan dikenang ya. Tapi itu hak ciptanya penting. Ini hak ciptanya bukan saya juga. Hak ciptanya ada staf gitu, dia yang membuat. Ya, ini judulnya saya tuliskan arah penguatan pendidikan karakter. Nah ini tentang saya, Ibu Bapak ya. Sebenarnya saya lulusannya dari Institut Pertanian Bogor, ya dari IPB. Cuma nasib membawa saya menjadi orang murtad gitu ya.
tidak lagi fokus di bidang pendidikan karena di bidang pertanian ya. Dulu ilmu tanah Bapak Ibu, bayangkan tuh, saya menguasai tanah itu oke lah selama 4 tahun di kuliah. Tapi kemudian karena dunianya saya bekerjanya diterima di pendidikan dan kebudayaan, ya sudah saya jalani. Dan saya sih percaya bahwa setiap apa yang terjadi pada kita itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa di 2 negara. Nah ini beberapa jabatan, nggak penting jabatannya. Ya bagi saya yang penting pertanyaannya adalah ketika kita diamanahkan suatu jabatan posisi, apa yang sudah kita lakukan? Nah itu bagian juga yang selalu menjadi introspeksi kepada diri saya. Dan tadi sampaikan Pak Ari, salah satu yang menurut saya juga saya agak bangga ya, ada disebutnya pakai bahasa Inggris itu legacy ya. Jadi paling nggak ada peninggalan saya gitu ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Ari neraca pendidikan daerah. Ya, jadi hal-hal di setiap tempat saya akan lakukan itu, dan saya pernah jadi direktur kelembagaan di Ditjen Pendidikan Tinggi. Ya waktu itu namanya Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam waktu 2 tahun Ibu Bapak, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar beasiswa bidik misi ya. Nah itu adalah legacy saya juga. Ketika saya menjadi direktur itu keluar kebijakan tersebut, ditambah juga ada namanya program wirausaha, mahasiswa wirausaha, itu PMW. Jadi paling tidak ada 2 atau 3 itu yang sampai sekarang alhamdulillah itu masih sebagai kebijakan yang berlanjut. Itu sih sebenarnya. Nah kemudian ini beberapa buku Bapak Ibu. Saya sebenarnya percaya banyak di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini banyak karya bukunya. Ini saya mencoba nih bagaimana supaya birokrat itu ya, itu sebenarnya dia juga bisa menulis gitu ya. Ya dan ini saya coba hanya bagian ekspresi Ibu Bapak. Ya supaya otaknya jalan terus. Ya, kemudian kita bernalar kritis, ya kreatif gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu ya, ini kita yang bisa berbagi nih. Sebenarnya dari produk buku ini banyak sekali yang kita bisa bagikan. Bapak Ibu kepala sekolah, guru saya yakin lah di DKI ini luar biasa. Dan juga Pak Slamet dan Bu Zubaidah ini juga sebenarnya kita bisa berbagi loh. Dan mungkin kalau kita tidak bisa nulis sendiri, kita dengan siapa dengan mengkombinasikan, memadukan antara teori dan praktis. Dan justru Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu tuh harusnya berbaginya lebih kencang dibandingin saya gitu ya. Ini kan saya punya ide, terus saya coba gitu ya. Saya nggak peduli itu penilaian orang. Ada yang mengatakan, buat buku itu gampang katanya. Saya nggak peduli. Orang bisa ngomong. Tapi ketika yang bersangkutan saya tanya, mana karyamu? Oh masih dalam proses, katanya gitu kan. Bagus, prosesnya di mana? Masih dalam otak, katanya. Udahlah, Bapak Ibu. Orang-orang itu kadang-kadang lebih susah, lebih mudah menilai karya orang, menjelekkan, tapi dia belum tentu bisa. Jangan mau seperti itu Bapak Ibu. Kita memulai soal dipuji atau tidak, urusan belakang. EGP katanya Gus Dur dulu. Nah kemudian ini tadi ya, fokusnya saya ingin menyampaikan, pusat penguatan karakter Ibu Bapak. Ya, saya ingin cerita bahwa itu adalah suatu pusat baru. Ya, pusat baru dan ini adalah bentukan dari Mas Menteri. Jadi baru aja. Ya, selama Mas Menteri ini ada pusat baru, pusat penguatan karakter. Dulu itu sebenarnya tanggung jawabnya Pak Ari itu jadi staf ahli Menteri bidang pembangunan karakter. Dan kami di Pasca itu adalah mendukung Pak Ari waktu itu. Nah kemudian dalam masa Mas Nadiem ini, Anwar Makarim, Mas Menteri, ini dibentuk Ibu Bapak khusus pusat penguatan karakter, dan tugas mandatnya adalah mengkoordinasikan sebenarnya berbagai kegiatan penguatan karakter, ya terutama kita untuk menjamin bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental yang juga terkait dengan karakter itu ada dan diimplementasikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kemudian itu dimulai dari PAUD sampai pendidikan tinggi, dan itu menjadi program-program ya. Dan sebagian itu adalah tanggung jawab dari masing-masing satker. Dan di kami itu lebih kepada ya Bapak Ibu, saya ulangi, lebih kepada pengembangan media untuk penguatan karakter Bapak Ibu. Jadi memang Mas Menteri kan lebih kepada teknologi ya. Jadi beliau melihatnya kita harus mencoba menggunakan media, tidak berbentuk yang lebih kepada tatap muka gitu loh Bapak Ibu ya, yang disebut BIMTEK, Diklat dan sebagainya.
Itu yang dicobakan. Kenapa? Karena memang kita kan harus memperhatikan targetnya. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan teknologi ini yang penting. Dan itulah kita juga harus memperhatikan bahwa siswa, Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang lebih suka kepada audio dan visual, Ibu Bapak. Nah ini tantangan, tadi Pak Ari juga sampaikan. Tantangan bagi kita sebagai guru juga, bagaimana kita bisa mengajak diri kita, kemudian kita bisa mengetahui, Bapak Ibu ya, bahwa memang itu yang lebih disukai mereka. Nah itulah yang kami di Pusat Penguatan Karakter mengembangkan berbagai media, Bapak Ibu, yang akan digunakan dalam penyelenggaraan penguatan karakter. Itu. Dan kemudian dari hal ini yang menjadi fokus kami, Bapak Ibu ya, di mana? Di Kementerian Pusat Penguatan Karakter ini. Karena saya perlu sampaikan, ini alhamdulillah nih hari ini saya bisa ketemu ya. Dan alhamdulillah saya pagi ini waras juga ya. Kemarin sempat saya agak lelah juga. Saya baru ingat semalam itu, saya bilang mudah-mudahan saya cukup kuat ya. Dan alhamdulillah nih, karena mau ketemu sama Bapak Ibu yang hebat-hebat ini, termasuk Bapak dan Ibu Kasudin yang luar biasa ini. Hari Minggu pun mau dikorbankan keluarganya gitu. Ya. Jadi ini fokus kami, Bapak Ibu. Bagaimana kebijakan Kemendikbud itu dipahami. Ya, termasuk Merdeka Belajar, rencana strategis. Yang kedua, fokus kami adalah bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila itu. Nanti saya akan jelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, kemudian Gerakan Nasional Revolusi Mental. Yang ketiga, fokus kami, itu kami nanti diminta untuk mengembangkan program, kebijakan, ya Bapak Ibu, yang terkait dengan 4 isu kritis, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, perundungan atau bullying, dan narkoba. Ini fokusnya. Nah ini sinergi yang kami lakukan ya. Jadi dalam kaitan dengan tadi ini Bapak Ibu ya, fokus kami bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, termasuk dinas-dinas, termasuk UPT, komunitas. Jadi semua ini kami lakukan seperti ini. Ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kalau memperhatikan pola dari pendekatan yang dilakukan, mekanisme kerja dari pimpinan kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sekarang sudah berubah ya. Lebih kami melibatkan komunitas Bapak Ibu. Karena memang kita juga harus belajar dari pengalaman itu dan kita kan bisa memadukan ya pengalaman atau praktek baik tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sih sekarang menjadi basis penguatan karakter? Nah, kebijakan terbaru Bapak Ibu ya. Kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah jelas Bapak Ibu ya, bahwa semua itu semacam yang menjadi kompas Bapak Ibu. Yang menjadi kompas atau target itu yang kita sebut sebagai profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu. Ini ada 6 dimensi ya, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Dan ini Bapak Ibu, ya, profil pelajar Pancasila ini dapat Ibu Bapak temukan ya pada Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apapun program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, sekali lagi apapun program dan kegiatan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu nanti bermuara pada terwujudnya ini, Bapak Ibu. Ya, pelajar Pancasila. Ya, kenapa ini menjadi kompas? Karena kita kan dituntut. Tadi Pak Ari sudah menyampaikan tantangan-tantangan kita ke depan. Ya, termasuk ada disrupsi teknologi, dekadensi moral, sehingga ini menjadi kebijakan yang harus kita capai nanti ya, indikatornya kita harus menciptakan SDM yang unggul Bapak Ibu. Ya, SDM yang unggul itu apa? Yang ada di Permendikbud adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu, ini harus dilihat nih pemaknaan dari pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat ini tidak semata-mata Bapak Ibu,
Ini ada yang main ini ya, coret-coret di tempatnya sendiri nih, Pak Ibnu ya. Jadi pelajar sepanjang hayat itu, Bapak Ibu, itu tidak dimaknai sebagai pelajar atau siswa atau mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi kita semua ini, termasuk saya, ya itu adalah pelajar, namanya sepanjang hayat, karena kita harus belajar terus, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bu Zubaida, Pak Slamet, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, Bu Mutia, ini kita semua harus belajar terus. Itu idealnya ya, Bapak Ibu ya. Dan kita harus berdimensi ini. Nah ini ada keterangannya. Ini mohon ada yang di gadgetnya coret-coret. Bisa dihapus nggak Bapak Ibu? Jadi tolong, mungkin tadi namanya Ibnu tadi sih yang saya baca. Nah kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini maknanya Bapak Ibu ya. Memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu. Dan elemen kuncinya ini ada kepada dirinya sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat lain, kepada alam dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu ya, tapi intinya memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Ini basisnya. Yang kedua, berkebinekaan global itu sebenarnya intinya begini Bapak Ibu. Kita tidak hanya mempertahankan budaya, luhur, lokalitas, dan identitas, tapi kita juga bisa berpikir terbuka. Apalagi dalam konteks Jakarta kan Bapak Ibu ya. Kalau boleh ya, kebetulan kalau saya tinggalnya di Bogor sih Bapak Ibu ya. Jadi kerja melaju tiap hari lah. Kalau lagi masanya reguler sih ke Jakarta itu. Nah misalnya di Jakarta, itu kan ada disebutnya, mohon maaf mungkin saya salah, budaya Betawi misalnya. Nah di samping itu kan Jakarta ini sangat heterogen ya Bapak Ibu ya. Dan inilah tadi kita tidak hanya fokus kepada budaya yang ada, tapi kita juga harus terbuka dan kemudian itu menjadi suatu bentuk yang meluas, tidak hanya DKI, tapi mungkin kita di DKI, kita kemudian menguasai yang di Papua gitu ya, sehingga suatu saat ketika kita misalnya siswa kita atau kita kemudian ditugasi di Papua sana, kita tidak mengalami yang disebut sebagai gegar budaya, ya culture shock gitu ya ketika ke sana, karena kita sudah siap. Ini yang kita siapkan ya untuk anak-anak lewat karakternya, dan juga ketika kita memasuki dunia global Bapak Ibu, ya, dan itu memungkinkan kita kan terjadi akulturasi juga nanti dalam budaya tersebut. Nah ini kita harus mampu Bapak Ibu ya beradaptasi sih sebenarnya. Lalu kemudian gotong royong, saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua ya. Nanti ini saya kirimkan bahannya ke Bapak Ibu. Lalu mandiri ya, dia bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi dia harus paham Bapak Ibu ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Jadi kita harus tahu kita ini siapa. Kemudian kita melihat kelemahan kekuatan kita. Dan si anak-anak ini kemudian ataupun kita termasuk dan mungkin siswa kita juga harus mengetahui potensinya dia, sehingga dia itu dapat mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Sebenarnya hal-hal ini lebih kepada hal yang sering terjadi. Kita tadi kalau nggak salah Pak Ari pernah cerita juga ya, potensi masing-masing kita itu kadang-kadang kita tidak kembangkan Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Kemudian bernalar kritis, saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini, tapi kalau dalam konsep ini Bapak Ibu ya, profil pelajar Pancasila ini dia mampu Bapak Ibu secara objektif, bukan subjektif ya Bapak Ibu ya, objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, lalu membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Ini juga termasuk bagaimana kita bisa melihat suatu data, informasi, dan mungkin banyak sekali kan Bapak Ibu yang bagi anak-anak kita tadi Pak Slamet di awal, ada anak-anak buka gadget, dapat informasi, jangan-jangan itu hoax. Ya, mohon maaf juga, saya kebetulan banyak bergabung di grup kepala sekolah atau guru. Saya tuh sering prihatin ya, kenapa yang berita-berita hoax itu masih tetap diposting ya. Misalnya guru akan mendapatkan laptop gitu ya, terus akan diberikan pulsa gratis sekian berapa gitu ya, oleh nggak jelas gitu, kecuali yang kemarin kebijakan dari Kemendikbud Mas Menteri itu jelas, ini dipercaya terus dia sebarkan, diviralkan ke teman-temannya.
Lalu kemudian ketika ditanyakan oleh teman-teman yang ada di grup, apa itu hoax atau enggak, itu kan sudah pasti nih, ada kita coba aja katanya. Itu kan sebenarnya saya kasihan juga guru ya, yang harusnya dia itu berpikir kritis ya, benar kritis, ternyata dia nggak mampu ya Bapak. Karena ada iming-imingnya itu, ya, iming-iming pulsa gratis gitu. Ya nggak masuk akal Bapak Ibu. Dikalikan sekian gitu kan harusnya berpikir, ya. Ini sebenarnya dimulai dari kita semua dan mau tidak mau guru juga harus mempunyai kemampuan itu. Bayangkan kalau seorang guru tidak bernalar kritis. Bayangkan apa yang akan terjadi. Nah kemudian kreatif, ini udah wajar ya. Apalagi kita melihat sebenarnya dari profil pelajar Pancasila ini, dia mendekati kepada yang dulu disebut 4 itu Bapak Ibu. Creative thinking, creativity ya, berpikir kritis, kreatif, kemudian mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan itu sebagai royong tadi. Dan ini bagian dari kreativitas. Ini yang sebenarnya dimasukkan semua menjadi bagian dari penguatan karakter. Ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kan pasti pertanyaannya berikut ini. Loh Pak, kan ada Perpres 87 2017. Ini dengan Pak Ari ini dulu kami berjuang itu ya. Yang habis-habisan lah itu ya. Karena ada ya biasalah Bapak Ibu itu suatu dinamika ya. Ada satu kelompok yang menganggap itu kalau dibuat 5 hari waktu itu sebenarnya itu 5 hari ya sekolah itu. Hari sekolah sih peraturan menterinya sebenarnya. Yang dikaitkan kita memberikan Sabtu Minggu itu untuk anak-anak gitu kan, untuk keluarga gitu. Ini lahir sampai Perpres 87. Nah ini kami sudah menyandingkan Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu ya, Bu Zubaida dan Pak Selamat, Bapak Ibu guru ya, mumpung saya alhamdulillah hari ini bukan mumpung sih, alhamdulillah bisa menyampaikan. Jangan Bapak Ibu kemudian melihat wah ini perubahannya besar sekali. Bukan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya silakan melakukan ini ya. Yang kita ada 18 nilai. Sebenarnya juga bukan 18 nilai Bapak Ibu, lebih dari itu. Nah, yang lebih dari itu saya percaya di DKI kan banyak juga namanya local wisdom yang tidak bisa diakomodir oleh 18 nilai. Percaya saya. Nah, itu kemudian sekarang bisa masuk di sini. Bapak Ibu yang di profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu, ini kami sudah sandingkan dan ketemu kok. Dan bahkan ini lebih lentur Bapak Ibu. Ya. Dan kalau nanti Bapak Ibu menanyakan ini mulai kapan? Nanti kita menunggu aja Bapak Ibu karena kami melihat pola dari pimpinan sekarang kan harus ada peluncuran itu. Peluncuran itu adalah menjadikan sebagai suatu titik yang jelas secara ini. Tapi kami menyampaikan ini memang harus dalam kesempatan seperti ini misalnya. Untuk menyampaikan inilah yang nanti akan menjadi salah satu ya, bukan salah satu, menjadi kompas kami. Jadi profil pelajar Pancasila bukan hanya di penguatan karakter ya Bapak Ibu. Nanti kurikulum ya, ini dalam proses juga penyempurnaan dan semua harus bermuara ke profil pelajar Pancasila. Penilaian juga bagaimana agar mencapai profil pelajar Pancasila. Penguatan karakter iya juga untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jangan bimbang dan ragu, jangan galau Bapak Ibu. Jalankan dulu ya apa yang sudah. Lalu pelibatan berbagai pemangku kepentingan, ini saya rasa saya skip aja cepat. Karena saya hanya ingin menyampaikan begini. Masa 10 bulan terakhir ini menunjukkan kepada kita bahwa sekolah tidak akan mungkin berhasil melakukan semua proses. Tidak akan mungkin. Karena tidak ada lagi kan. Artinya tatap muka itu nyaris ya boleh dikata 100% di DKI ya. Tidak bisa dilakukan ya. Sedangkan kami di Bogor aja saya mempunyai anak juga masih kelas 6 SD, kelas 3 SMA juga belum sekolah dan itu sudah terjadi kebosanan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian mereka udah seperti kehilangan empati, kan banyak nih psikologis dari anak terlalu lama tidak pernah berinteraksi ya. Dan kemudian dia menjadi seperti orang bingung dan sebagainya. Nah sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa dari konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu ya, intinya, dan ini sudah terbukti selama masa COVID, Bapak Ibu, memang Bapak Ibu dari sekolah bisa mampu mengontrol anak-anak. Lah anak-anaknya di rumah, siapa Bapak Ibu yang sekarang bertanggung jawab? Ya orang tua Bapak Ibu. Dan yang kita hadapi sekarang adalah orang tua itu sebenarnya dia tidak siap Bapak Ibu. Ya.
tidak atau belum ya. Kalau saya bilang dua-duanya belum siap dan ada yang memang tidak siap menghadapi bahwa dia harus mengambil tugas yang tadi Pak Ari katakan itu sebagai guru. Padahal harusnya secara naruri atau apapun ya Bapak Ibu, itu kalau bicara soal syariatnya ya, orang tua ini kan adalah guru pertama dan utama Bapak Ibu. Tadi Pak Ari juga sudah menyampaikan, harusnya anak-anak itu dia yang harus bertanggung jawab. Tapi sekarang itu mengeluh. Karena selama ini begitu enaknya, luxurious banget itu. Sekolah-sekolah udah melakukan semuanya. Jadi ketika ini berpindah tanggung jawabnya, itu yang membingungkan. Ya. Dan kemudian apa, Bapak Ibu? Saya sering mengatakan begini, kok bingung sih Pak? Sampai orang tua bilang, anak saya itu gini Pak, karakter gini. Loh, itu anaknya sopo, saya bilang. Itu anaknya bapak, ibu, atau anaknya tetangga sih, saya bilang. Tetangga gitu ya. Tetangga gitu. Kok mengeluh? Ngapain juga punya anak kalau gitu, saya bilang. Ini bahasa saya, bahasa langsung gitu ya. Dia tidak bisa menyalahkan kepada sekolah, pada guru. Enggak bisa. Dan Mas Menteri juga menyampaikan. Ini adalah sekarang tanggung jawab moral juga sudah ambil alih oleh orang tua, Bapak Ibu. Dan ini kan sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika itu terjadi keluhan, mohon maaf ya, ngapunten gitu, mohon maaf sekali. Itu sebenarnya kita, kalau boleh saya katakan, ini adalah bahwa apa yang kita selama ini katakan ada jalin kemitraan keluarga sekolah masyarakat, itu belum optimal Bapak Ibu sebenarnya. Harusnya kan kalau memang itu komunikasi bagus ya, saya juga menyadari, kita menyadari semua bahwa orang tua akan berbeda keragaman yang variasinya. Nah, itulah belum optimalnya yang terjadi Bapak Ibu. Ya, sebenarnya hubungan. Dan ini merupakan titik balik sebenarnya Bu Zubaidah, Pak Selamat ya. Saya selalu mengatakan ada COVID ini banyak hikmahnya. Dan mungkin kita bisa berangkat bagaimana dengan kebiasaan baru ya. Kita mengubah juga jalinan kemitraan seperti apa. Dan itu semata-mata adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Bukan hanya dinas, kepala sekolah, guru, masyarakat, orang tua juga, dan tokoh masyarakat juga harusnya dilibatkan. Nah, bagian 2 terakhir ini seperti saya katakan di awal, kami menggunakan media Bapak Ibu dalam untuk terkait penguatan pendidikan karakter. Ini mungkin Bapak Ibu yang ahli-ahli ya, kampanye komunikasi publik kami gunakan. Ini sebenarnya ada 4 tahapan. Dan ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Ya, polanya, tapi kan kita menggunakan tahapan komunikasi. Bagaimana membuat orang sadar, itu kalau itu saya pakai, itu beririsan dengan diajarkan, dibiasakan. Lalu bagaimana membuat orang itu paham? Ya, dari dia sadar, ya misalnya membuang sampah itu dia nggak sadar, itu kadang-kadang buang sembarangan. Terus kita sadarkan, kita tunjukkan, ya. Dengan kita mungkin sebagai guru, kepala sekolah. Atau yang kami gunakan adalah media. Lalu orang itu paham, maka dia harus dilatih konsisten Bapak Ibu. Ya, dibiasakan tetap konsisten. Lalu ketika dia sudah paham, oh iya ya, ternyata membuang sampah itu satu bisa mencelakakan orang. Yang kedua, bisa membuat lingkungan tidak bersih. Yang ketiga, itu menjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan agama misalnya gitu ya. Karena kebersihan itu adalah bagian dari iman. Nah, kemudian ketika dia bergabung, ini sudah menjadi kebiasaan karakter dan akhirnya dia melakukan orang lain Bapak Ibu. Dan dia menjadi contohnya. Dan yang utama menurut saya adalah keteladanan. Ini Bapak Ibu, keteladanan. Ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ya, kita semua akan bisa menjadi teladan untuk contoh yang baik. Nah, ini beberapa yang sudah kami kembangkan Bapak Ibu. Ya, infografis, komik video. Lalu kami adakan webinar, kami mengundang juga berbagai tokoh masyarakat, influencer, termasuk praktisi ya. Yang kami pilihnya itu memang yang relatif dia mempunyai keterpengaruhan Bapak Ibu ya, sehingga dia punya follower yang banyak. Ini dengan tema-tema apa? Karena kami di Pusat Penguatan Karakter diarahkan ya, kita mengaitkan dengan Hari Besar Nasional dan Nilai Pancasila. Jadi dari ini misalnya Hari Pancasila itu gotong royong atau toleransi, itu Bapak Ibu. Kita adakan webinar dan lomba-lomba. Kenapa dipakai lomba-lomba? Karena kita ingin mengajak. Kan sekarang ada preasumsi nih, Bapak Ibu, anak generasi muda nih cuek banget, nggak ngerti dia tidak tahu nasionalisme.
lewat acara-acara gini kok saya itu malah ingin membantah ya hipotesa tersebut. Ternyata luar biasa loh Bapak Ibu, ya. Saya kaget gitu ya. Yang kita anggap selama ini mereka tuh mungkin jauh udah lebih sibuk kepada modernitas gitu. Ternyata enggak tuh. Mereka paham dan ini kami lakukan Bu. Bapak Ibu nonton bareng virtual ya. Kita tontonkan namanya film animasi Battle of Surabaya. Kemudian di sana ada diskusi dan ada semacam lomba atau tugas-tugas afternya ini setelah nonton bareng. Ini kemudian dipilih dari mereka dan itulah yang saya katakan bahwa ternyata anak-anak kita generasi mudanya oke kok. Ya, cuma ya itu tadi pendekatan kita itu Bapak Ibu. Nah ini nonton bareng virtual ini. Ya, ini dan ini kemah karakter virtual Bapak Ibu. Ini kami sengaja mengajak supaya museum itu Bapak Ibu ya bukan sebagai tempat koleksi benda-benda purbakala. Tapi kita manfaatkan juga agar juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar termasuk dalam penguatan karakter. Koleksi yang ada itu bisa menunjukkan peradaban dan juga menimbulkan apresiasi, oh negaraku ini Indonesia ini luar biasa dan kita kaya akan budaya-budaya dan dari masing-masing budaya itu ada bagaimana karakter yang bisa dibentuk. Dan ini kami gunakan Museum Nasional ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan pakai aplikasi nih, Bapak Ibu, ya aplikasi, ya ini ada edukatornya, dan ini menarik sekali, ternyata ya dengan ini jadi sekarang mulai bergerak nih, gara-gara kami memulai museum-museum itu sekarang udah bergerak gitu membuat aplikasinya, ya biasalah kalau kami pusat penguatan karakter ingin mencoba menggerakkan hati gitulah Bapak Ibu dengan model-model yang tidak biasa. Dan ini, serta ini adalah pertama kali ada di dunia. Bapak Ibu kalau nggak percaya silakan googling. Apakah pernah ada kegiatan seperti ini. Nah ini contohnya. Mungkin Bapak Ibu yang di Jakarta juga berkaitan dengan museum belum tentu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Nah ini contohnya. Berkaitan dengan Museum Nasional dulu. Ya. Orang-orang di Jakarta malahan mengenal Museum Nasional ini dengan sebutan lain. Oh, sebutan lain apa itu? Mungkin teman-teman masih ada yang tahu juga. Ada yang tahu. Jadi dalam webinar ini kami lakukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kemarin ini Sumpah Pemuda. Museum Kebangkitan Nasional. Aku belum masuk tapi sudah dari depan. Kapan-kapan mampir ya, hari ini kita kunjungan virtual dulu. Sekarang mau cerita alasan kenapa kok gedung ini tuh sampai dibangun. Jadi dulu di Pulau Jawa itu sempat berapa kali tuh ada wabah penyakit cacar. Nah ini kemudian Museum Sumpah Pemuda. Kita sudah dari teras, jadi teman-teman ini adalah rumah kos dulu Pak Yulio. Ruki fotonya Muhammad Tabrani. Nah Muhammad Tabrani itu yang tadi disampaikan Pak Marianto adalah orang yang mengusulkan penggunaan kata bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Adalah gambar gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pertanyaan saya, jangan-jangan di Jakarta Bapak Ibu nggak pernah ya menggunakan museum ini yang ada ini. Padahal sekarang juga Bapak Ibu bisa gunakan loh. Bapak Ibu tinggal komunikasi sama mereka ya. Nanti bisa anak-anak bisa jelajah sendiri Bapak Ibu ya. Lalu ini juga pola yang kami lakukan, ya bekerja sama dengan media, termasuknya radio-radio. Ini ada secara berkelanjutan Bapak Ibu acara ini normal ya. Lalu kemudian ini terkait dengan apa tadi itu profil pelajar Pancasila, kami buatkan video ya. Ada survei seru nih, namanya apakah Anda pelajar Pancasila? Cobain yuk. Apaan tuh? Yang penting pelajar itu harus bermoral, taat agama, dan mencintai sesama. Iya, tapi harus juga bisa kritis bro. Kalau dapat informasi, jangan telan mentah-mentah. Nanti jadi korban hoax loh. Bener banget. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Tadi kan konsepnya seperti itu, kemudian kami transformasi dalam bentuk tadi video pendek ya, ILM gitu ya. Ini ditayangkan, kemudian ini juga terkait dengan Pancasila ya. Ini ada Bapak Ibu. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama.
berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku. Nah, agama. kemudian kita juga untuk mengajarkan toleransi, Bapak Ibu, kami bekerja sama juga dengan si Juki nih, tokoh si Juki ya. Ini juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan Cerdas Berkarakter bersama si Juki. Juki, kamera udah nyala nih. Juk, bangun Juk, udah. Kita ulangi, kita sambut si Juki. jadi di sini. Kita bisa menerima sesuatu yang beda. Nah, contohnya agama di Indonesia. Keberagaman agama di Indonesia lahir dari sejarah ribuan tahun. Lalu terus tumbuh dan berkembang dan menjadikan kita beragam. Ini terkait dengan itu tadi Bapak Ibu ya, toleransi ini kemudian berakhlak mulia ya, saya nggak tayangkan ya, karena pasti panjang waktunya. Lalu kemudian ini deg-degan ini sebenarnya dia ini terkait dengan kreativitas juga sih Bapak Ibu ya, ada anak ya yang dikiranya berbuat apa-apa oleh ibunya, ternyata dia mempunyai kreativitas, dia membuat tayangan sendiri ya, proses-prosesnya itu medianya ya. Lalu kemudian Bapak Ibu kami juga mencoba menggunakan lagu-lagu nih untuk penguatan karakter Bu Zubaida, Pak Slamet, Pak Ari ya, Bapak Ibu sekalian, Bu Mutia ya. Banyak kan lagu-lagu itu, sebenarnya itu bisa juga sih digunakan. Misalnya untuk ngajar kejujuran, ini ada contohnya Bapak Ibu. Lagu-lagu ini kan ada juga Bapak Ibu yang bisa dilakukan Bapak Ibu, kan bisa kita angkat itu karena pasti di antara lagu lainnya Bapak Ibu. Ini yang kami anjurkan juga ya. Tadi itu lagunya sebenarnya diciptakan oleh anak milenial juga berdasarkan dari pengalaman mereka sehingga tercipta lagu itu. Bapak Ibu kalau mau ya bergabung, ini bisa diambil semua bahan-bahannya Bapak Ibu di sosmed kami. Ya, ini ada di Cerdas Berkarakter, Kemdikbud, kemudian di IG juga ada, di Facebook juga ada ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau bergabung, dan juga kami setiap 2 minggu sekali itu biasanya punya webinar. Dan inilah yang terakhir, yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu. Karena kan sebenarnya ini penilaian ini kan bagian tadi gimana sih cara kita menyampaikan kepada mereka di masa pandemi ini Bapak Ibu. Dengan catatan bahwa kita tidak mungkin bertemu ya, dan kemudian yang saya dengarkan itu adalah keluhan yang mungkin mohon maaf gitu ya, ini namanya pandemi ini kan tidak normal ya Bapak Ibu ya, itu harus sama-sama kita pahami. Kalau nggak normal itu apakah kita akan menggunakan standar Bapak Ibu ya, kira-kira gitu. Apa-apa itu yang standar, yang memang berlaku di masa normal. Ini yang mungkin kita perlu renungkan pertama Bapak Ibu. Ketika bicara penilaian, saya banyak mendapat pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu ya sangat sederhana ya. Pak, gimana caranya menilai selama ini Pak, pandemi untuk penguatan karakter? Kami kan banyak Pak, ini kan banyak nilai karakternya ini. Terus bagaimana? Padahal kami tidak bisa bertemu. Kemudian yang kedua, Pak, yang kami yakini itu penguatan karakter ini dalam masa pandemi ini itu akan sangat tidak optimal ya, karena kita tidak dimungkinkan untuk tatap muka. Saya tanya, kenapa memang? Iya Pak, karena kami percaya bahwa penguatan pendidikan karakter itu akan terjadi hanya dengan tatap muka. Tatap mukanya itu adalah dengan gurunya gitu loh, Bapak Ibu. Ya, saya kan nggak bisa menyalahkan ya kalau misalnya gurunya beranggapan seperti itu, ya.
Lalu saya katakan, nah sekarang Bapak dan Ibu udah nggak bisa ketemu. Terus gimana? Nah itu dia masalahnya Pak, katanya. Nah, saya bilang, yang dilakukan apa selama ini? Ya kami berikan tugas saja. Pak, katanya, tugas. Tugasnya gimana? Ya seperti kurikulum itu Pak. Apa yang kami harus lakukan ya itu kami ini kan. Lah terus apa yang terjadi? Ya pusing Pak anaknya. Loh kenapa gitu pusing? Ya kan kami tidak bisa mendampingi secara langsung. Lalu saya bertanya lagi, sekarang siapa sih yang mendampingi anak-anak Bapak Ibu? Ya orang tuanya. Lalu saya katakan, Bapak Ibu paham nggak sih orang tuanya kira-kira itu punya waktu nggak untuk mendampingi? Itu satu. Yang kedua, orang tua itu kira-kira sama nggak dengan Bapak Ibu pemikirannya tentang mengajarkan anak itu? Yang ketiga, saya tanya, apakah Bapak Ibu yakin orang tua itu dia kemudian ketika pun kita komunikasi mengenai tugas itu, kemudian beliau itu, orang tua itu akan bisa pasti memahami, memiliki pengetahuan yang sama? Itu pertanyaan saya Bapak Ibu. Ya, kepada yang bertanya kepada saya. Nah, itu sebabnya saya katakan ini yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Kondisi ini tidak normal. Ya. Bapak Ibu yang hadir di sini, kepala sekolah ataupun guru, pasti kan lagi cari cara kan, bagaimana caranya menilai ya sejauh mana sih anak-anak itu bisa mencapai target tertentu dalam karakter, misalnya dalam kejujuran dan sebagainya. Dan itu begitu itu di semua itu sesuai dengan rencana persiapan pembelajaran itu RPP, karena yang biasa dulu itu Bapak Ibu ya. Kemudian itu yang digunakan semua. Lah kalau itu digunakan Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu pusing semuanya Bapak Ibu. Ya, ini kondisi tidak normal dan pendampingan orang tua. Ini Bapak Ibu kita harus memahami itu. Yang kedua, saya mengatakan dan memang ini yang harus kita jadikan sebagai referensi Bapak Ibu. Ini Mas Menteri kan sudah membuat suatu yang disebut kurikulum darurat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kurikulum darurat ini termasuk diantaranya itu adalah menyederhanakan adik-adik itu kan. Misalnya ada KD yang bisa disatukan. Ini kurikulum darurat namanya. Ya. Dan itu sudah disediakan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu ya. Itu ada modul-modul yang bisa diakses. Modul-modul itu sebenarnya itu sebagai apa ya kalau saya bilang itu disiapkan itu mungkin bisa digunakan, tapi itu tidak harga mati Bapak Ibu. Jadi semacam untuk menginisiasi lah ya Bapak Ibu guru ya. Dan jangan terpaku sama apa modul yang disediakan gitu. Tapi paling tidak dari situ tahu, oh ini ya yang harusnya kami lakukan. Dan saya percaya sekali guru-guru itu guru-guru hebat Bapak Ibu. Melihat begitu aja ya, lalu bisa mengimprovisasi dan bahkan menyusun modul-modul yang lebih hebat dari itu. Iya enggak Bapak Ibu? Yakin saya, Bu Zubaidah dan Pak Slamet, coba lihat guru-guru kita yang ada sekarang di acara ini. Ini pasti mereka hebat-hebat. Dan itu jangankan di Jakarta, di beberapa daerah aja dia pusing di awal Bapak Ibu. Bagaimana sih saya mengembangkan ya dengan menggunakan teknologi dan sebagainya. Akhirnya digunakan pakai Google Sheet dan sebagainya ya. Itu semua apa yang kemampuan-kemampuan yang tadinya itu tidak dimiliki. Ternyata Bapak Ibu guru kita itu mampu kok Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang kita aja yang sering underestimate gitu ya. Kalau saya tuh ketika saya bilang sama staf khusus, saya yakin bisa kok guru-guru. Ini kan keterkejutan ya. Di awal itu pasti ada masa terkejut tiba-tiba. Tapi biasanya kita kalau habis terkejut itu kita tidak langsung plek jatuh gitu. Lalu kita pelan-pelan, saya harus apa nih? Ya, dan kita punya semacam MGMPK, ya, kemudian KKG atau MKKS dan sebagainya. Dan itu kan bisa berlangsung tetap komunikasinya. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu guru ini ya mengembangkan modul-modul dan itu menggunakan teknologi, dan kemudian masa ini sekarang sebenarnya sih menjadi biasa
ya untuk mata-mata pelajaran. Tapi kan pertanyaan di karakter Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu juga memaksakan semua nilai karakter itu harus dilakukan sekarang? Jangan Bapak Ibu, ya. Jangan itu saya menggunakan analogi kurikulum darurat. Kan Bapak Ibu yang tahu. Kira-kira yang realistik itu ya, realistis dan layak itu sesuai kondisi apa sih kira-kira dari nilai sekian nilai karakter itu, ya. Dan itu kan tidak harus semuanya Bapak Ibu. Dan ini sekali lagi menggunakan analogi kurikulum darurat sehingga Bapak Ibu yang tahu sebenarnya, ya. Misalnya Bapak Ibu, saya kan juga di Bogor ya. Kadang-kadang saya bicara dengan guru-guru di sekolah anak saya atau ada beberapa kepala sekolah diskusi gitu ya. Saya katakan sama guru-gurunya, karena saya juga ngajar ya di perguruan tinggi. Saya katakan, kalian bisa nggak sih mengajarkan semua? Ya nggak bisa Pak, susah Pak. Nah kira-kira yang mana itu? Boleh ya Pak gitu. Loh, ini bukan soal boleh nggak boleh, bilang gitu. Ya, saya katakan sekali lagi analogi kurikulum darurat dan arahan Mendikbud sudah jelas. Target kurikulum itu bukan yang sifatnya harus wajib dicapai, ya, dalam konteks itu. Nah, saya katakan itu silakan nanti dipilih tuh. Misalnya mau soal disiplin Bapak Ibu, ya, saya kasihkan contoh begini, disiplin itu kan bisa saja terjadi variasi Bapak Ibu di rumah-rumah itu dengan anaknya, antara orang tua dan anaknya. Bisa aja disiplin itu contohnya bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak itu, menjaga anak kita disiplin itu, misalnya satu aja Bapak Ibu ya, ini loh Bu, kalau mau keluar pakai masker gitu, ya cuci tangan. Nah itu yang prokes itu ya, menjaga jarak ya, kadang-kadang dia keluar tapi selalu diingatkan. Itu yang sederhana itu, yang sederhana aja itu, tapi itu sangat vital. Lalu kemudian misalnya kalau mau bergerak lagi, disiplin itu memastikan dia waktu misalnya menjalankan ibadah itu, misalnya kalau yang Muslim yang beragama Islam itu 5 waktu. Nah itu diminta juga orang tuanya Bapak Ibu ya, diminta ini. Mungkin juga disiplin di satu keluarga itu tidak harus 5 waktu itu, tapi disiplin misalnya dia makan sarapan pagi ya, kalau bisa dia, kan tergantung dari kondisi keluarga ada makan atau enggak gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi bagiannya, atau dia diajak bergotong royong misalnya, bantu ibu misalnya selama masa COVID ini, dan itu kemudian dicatatkan Bapak Ibu ya. Itu kan kalau di Jakarta mungkin, walaupun mungkin tidak semua ya Bapak Ibu ya, itu bisa juga kan difoto kegiatannya atau apa gitu ya. Nah hal seperti itu sebenarnya Bapak Ibu yang kami itu sampaikan ya, agar itu tidak menjadi kendala. Jadi yang mana sebenarnya bisa dilakukan, dan itu akhirnya Bapak Ibu itu adalah kesepakatan ya. Jadi misalnya Bu Zubaidah dan Pak Slamet mungkin di Subdin wilayah 1 dan 2 ya, itu mau kalaupun mau melakukan itu sama-sama sepakat, misalnya ini dipilih nilai karakternya, karena itu juga kan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru, ya udah dilakukan gitu. Jadi tidak usah kita itu membebani sih Bapak Ibu. Maaf ya kalau karena saya sekali lagi saya menggunakan analogi tadi itu, arahan dari Mendikbud. Dan betul kan, ketika kompetensi dasar sekian banyak kemudian digabung ya, bisa disederhanakan. Sama juga di mana untuk penguatan karakter. Lalu ada yang bertanya kepada saya begini, ahli pengukuran Bapak Ibu, itu harus pakai instrumen seperti ini dan itu. Saya bilang ya monggo Pak, kalau Bapak bisa membantu gitu ya. Wah itu bukan tugas saya. Ya Bapak harusnya bantu dong sebagai pakar, saya bilang. Bantu ini Bapak di Jakarta, bantu itu Dinas Pendidikan di Jakarta, saya sampaikan seperti itu. Lalu kemudian kan ada gini Bapak Ibu, nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak terjadi di DKI ya. Ini loh Pak Hari, Pak Bu Zubaidah, Pak Slamet ya. Pak, kami kan nggak percaya Pak, gitu kan, bahwa apa yang dikerjakan itu siswa itu jangan-jangan yang ditulis itu sebagai tugas itu adalah hasil karya orang tuanya gitu.
Dan ini biasanya terjadi begini Pak, Bapak Ibu. Misalnya di SD kelas 5, kelas 6, kelas 4 kan. Kan guru kelas 5 ini boleh dikata dia tidak tahu nih, ya gimana anak-anaknya karena mungkin belum bertemu sama sekali ya. Yang tadi di kelas 4 karena ke kelas 5 dia mengampu di sana di kelas 5 sebagai guru kelas misalnya di SD. Dia nggak paham tuh anaknya masing-masing. Terus saya bilang, lah ya pastilah Bapak nggak bakal ketemu, nggak tahu. Tapi kan Bapak bisa nanya sama guru teman Bapak, kolega Bapak yang ngajar di kelas 4. Gimana si Badus, bagaimana si Fulan, bagaimana si Angelin dan sebagainya yang dulu ngajar di kelas 4. Dari situ Bapak harusnya ini. Terus dia bilang, oh iya juga Pak ya. Nah inilah Bapak Ibu yang saya katakan, kadang-kadang kita sendiri sih yang sering membuat itu jadi masalah gitu ya. Ya, ini situasi kembali lagi tidak normal Bapak Ibu. Dan ini komunikasi antar guru juga penting sih kalau menurut saya sekarang. Jadi itu yang saya sih sekarang akhirnya begini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Jakarta ya. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan. Ada beberapa daerah dan cukup banyak Bapak Ibu. Mohon maaf. Itu mereka tetap menekankan bahwa target kurikulum itu harus dicapai Bapak Ibu. Bayangkan. Ya. Kenapa? Karena arahan dari dinasnya. Bapak Ibu. Saya nih maaf ya, saya menggunakan data ya. Dan saya kan juga peneliti sebenarnya. Jadi saya nggak berani bicara juga. Ada daerah-daerah yang tetap menekankan kepada target kurikulum. Jadi ketika bicara target kurikulum, ya termasuk penguatan karakter. Padahal sudah jelas ada arahan himbauan dari menteri gitu loh. Dan juga Pak Dirjen GTK, Bapak Ibu. Ini bukan saatnya. Kalau dia kejar gitu, siapa sih Bu, Bapak Ibu? Guru itu tambah pusing Bapak Ibu. Lawang sekarang betul-betul dia nggak ketemu. Ya. Dan itu mungkin kira-kira Bapak Ibu yang akhirnya terjadi kemarin beberapa hari lalu, minggu lalu kalau tidak salah, itu terjadi revisi ketiga kan untuk pembukaan itu. Dan itu saya rasa merupakan suatu sikap yang kompromistis ya, dan kemudian itu keberpihakan dari pemerintah sehingga memberikan sekarang keputusan pemerintah daerah kalau mau buka silakan, itu tanggung jawabnya. Padahal sebelumnya kan dari hijau dulu, lalu hijau dan kuning. Sekarang kan itu ya silakan, tapi tetap dipenuhi dan semua itu menjadi tanggung jawab di daerah dan orang tua. Jadi itu kira-kira Bu Mutia yang bisa saya sampaikan ya. Jadi nanti Bu Zubaidah nih sama Pak Slamet nih, gimana yang membuat aturan ini Bu? Ya mohon mudah-mudahan juga jangan sampai guru-guru kita di DKI juga tambah stres gitu Bu. Ya untuk karakter aja stres gitu, apalagi mungkin nanti yang lain udah stres nih, karakter tambah stres lagi. Ya jadi dia kehilangan, ini emosi aja yang tinggal, itu berbahaya juga. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang berkenan ya, waktu saya tadi terlalu banyak bicara ini. Karena saya senang ketemu gitu ya dengan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan nanti bisa terjadi dialog juga. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Mutia. Terima kasih Pak. Kami senang juga ketemu sama Bapak, berbagi dengan Bapak. Makin terbuka wawasan kami terdapat pencerahan dari Bapak. Terima kasih kita aturkan. Yang bisa saya garis bawahi, pelajar Pancasila, SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajar sepanjang hayat itu termasuk kita semua, para gurunya, para orang tuanya, tidak hanya siswa. Kemudian, untuk melakukan penilaian sikap maupun pengetahuan maupun keterampilan, pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan relaksasi kurikulum. Boleh memilih tentu saja melalui analisis secara bersama-sama mana yang akan kita ambil poin-poin karakter tersebut. Pak Hendarman, kami para guru memang saat pandemi ini pertama tentu keterkejutan. Ibaratnya ini kami kecemplung ke dalam suatu kolam renang. Tetapi kami juga tidak mau mati konyol. Saya sangat yakin semua guru-guru di sekolah kami akan mencoba belajar berenang. Sekarang malahan sudah bisa berenang.
walaupun belum yang mahir-mahir banget. Tetap Pak, kami akan berusaha untuk yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Pak Hendarman atas pencerahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke sesi tanya jawab. Waktu kita ada 10 menit untuk tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya dengan mengacungkan tangan atau di chat. Tetapi saya mohon sekali lagi di rename karena beberapa saya lihat masih judulnya Toshiba, judulnya masih Android. Jadi saya nggak tahu nih dari siapa. Mohon di rename. Kemudian kalau yang chat, mungkin saya akan bacakan saja pertanyaannya. Kemudian yang bertanya melalui angkat tangan, silakan nanti saya beri kesempatan langsung bertanya kepada, sebutkan dulu nama dan asal instansinya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Termen pertama saya buka 3 pertanyaan, 2 dari yang angkat tangan dan 1 dari chat. Yang mengangkat tangan Bapak Effendi Mujiharyono. Pak Effendi, bisa dengar suara saya, Pak Effendi? Halo? Dengar, Bu, dengar. Oke. Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Effendi. Pertanyaannya singkat, padat, dan jelas ya Bapak. Silakan. Saya mau nanya, ini bagaimana mengatasinya supaya... Mohon maaf Pak, nama lengkap, kemudian asal instansi, pertanyaan ditujukan kepada Bapak Ari atau Bapak Hendarman. Ya. Nama saya Effendi Mujiharyono, SDS Merpati. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi supaya anak bisa mengikuti PJJ secara terus-menerus? Karena kebanyakan di tempat kami itu ada juga yang gawainya itu bergantian gitu. Bagaimana caranya supaya bisa mengikuti dengan benar gitu, Pak? Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua yang mengangkat tangan lagi, Ibu Ermi Saragi. Bu Ermi. Bu Ermi Saragi. Bu Ermi Saragi tidak ada. Oke, saya lanjut dulu ke Ibu Suryani. Bu Suryani, bisa dengan saya? Oke, tidak juga. Oke, saya ke chatting ya, yang melalui chatting. Ada pertanyaan dari guru SMPN 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin bertanya ke Pak Ari Budiman. Pertanyaannya, salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah ketidaksesuaian antara bidang keilmuan dan bidang pengajaran. Selama ini dalam praktiknya, di lapangan masih terjadi. Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang kedua masih yang chatting. Selamat siang Pak Hendarman, saya Rini dari SDN PTjo Utara 13. Mau bertanya, kegiatan PJJ ini sudah membuat orang tua siswa tersentak kaget bahwa pembelajaran putra-putrinya ternyata cukup sulit. Jadi mereka mengajarkan ke anaknya, sementara guru dalam mengajarkan materi ruangnya terbatas, walaupun sudah mengupayakan berbagai cara.
bagaimana mensiasati penyampaian materi sehingga tercapai pembelajaran yang tuntas dan orang tua bisa mendampingi siswanya belajar. Monggo Pak Ari dan Pak Endarman, siapa yang dulu boleh atau Pak Ari dulu boleh? Pak Ari dulu, Bu. Halo Pak Ari. Pak Ari tadi jaringannya sempat terganggu, tapi beliau udah masuk lagi kayaknya. Pak Ari sudah bergabung bersama kami kembali, Pak Ari. Sepertinya masih terganggu, Bu. Oke, ya. Pak Endarman bisa ke Bapak duluan? Boleh, Bu. Boleh saya coba ya. Silakan Pak. Ini pertanyaannya memang pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Yang pertama, gawainya bergantian kan. Di dalam satu keluarga itu kan bisa terjadi, Bu. Jangan kita tadinya saya berpikir begini ya, maaf Bu Zubaida, Bu Mutia ya, Pak Slamet ya. Tadinya saya berpikir DKI itu relatively ya, ketika terjadi ini masalah gawai itu tidak menjadi suatu isu gitu ya. Iya Bu ya, tadi saya pikir begitu ya. Dan kalau di daerah kan ini banyak ya isunya ya. Ya mungkin kalau keluarga kita anaknya punya masing-masing dikasih itu, kalau ada itu kan luar biasa sekali sebenarnya. Tapi ini kan termasuk juga kebutuhan yang mewah juga sih, gadget itu. Nah dalam konteks tadi gawainya bergantian Pak Effendi ya Pak. Ya itu memang perlu komunikasi sih Pak, kalau saya bilang. Jadi ya gimana kita mau mengharapkan Pak, ya mereka secara aktif gitu ya. Nah ini salah satu yang dilakukan sebenarnya sih, saya nggak tahu di DKI apa dibolehkan ya. Kadang ada guru itu yang dia pergi kan, guru visit namanya Pak ya, home visit ya. Dia mengunjungi ke rumah gitu. Tapi kan kalau di DKI relatif nih susah ya kebijakannya ya. Nah, kalau di daerah itu karena memang masih dimungkinkan. Dan lalu kemudian yang dalam konteks ini kita harus mencarikan solusi lain Pak Effendi ya. Apakah memang harus menggunakan gadget itu misalnya. Saya sangat memahami banget gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat memahami karena saya punya anak-anak gitu ya. Walaupun sudah sepuh gini tapi saya punya anak kecil gitu ya. Nah, kelas 6 SD sama SMA gitu ya. Saya tidak membayangkan ya, ketika karena kan kita udah mulai sekolah ini kan, ya kan? Udah mulai sekolah, pada jam bersamaan anak saya yang SMA sama SD itu sama-sama. Mulainya sama, coba Bu Mutia. Ya, alhamdulillah, karena ya saya kebetulan, alhamdulillah ya anak saya bisa masing-masing punya gitu ya. Saya membayangkan apa yang terjadi seperti Pak Effendi tanya gitu. Nah, kalau misalnya saya sebagai orang tua, saya katakan bisa nggak cara lain gitu, ya. Kemudian ini kan sekali lagi perlu bentuk komunikasi Pak Effendi. Coba dengan orang tua Pak Effendi. Dan kita nggak bisa maksa deh Pak Effendi. Maaf sekali Pak. Kalau kita paksakan, emang kita mau nyediakan Pak sekolah gadgetnya Pak. Dan ini mungkin perlu ke sikap bijak dari Kasudin juga ini dalam konteks tertentu. Itu mungkin menurut saya perlu dibuat ya di data itu ya. Siapa saja yang mengalami masalah itu ya. Nah, kemudian ini duduk sama-sama bagaimana, ataukah mungkin dipinjamkan, atau anak yang tadinya ini mungkin tidak bisa bersamaan ini diberikan waktu, kemudian kita sebagai dari sekolah atau guru yang memberikan semacam bukan apa namanya Bu, istilahnya itu bukan eksklusivitas ya. Tapi ini kemudahan untuk cara lainnya gitu ya. Dan kami sebenarnya di kementerian kan sudah ada namanya juga program BDR melalui TVRI ya Bapak Ibu. Belajar dari rumah melalui TVRI. Tapi kemudian dari hasil survei ini kelihatannya dulu ada waktu itu kami DKT dengan orang tua loh Bu, dari DKI juga ya. Saya malah ketawa gitu ya, senang saya dengarnya. Pak, siapa sih Pak yang mau lihat TVRI sekarang Pak? Gitu kan pertanyaannya. Jadi kenapa harus di TVRI? Tolong dong Pak di TV swasta. Itu
modul-modul kan ada tuh Bu Mutia ya. Kalau pernah lihat sekali-sekali ya Bu Zubaida ya. Tapi kan siapa yang lihat TVRI gitu ya? Katanya kan kayak gitu. TVRI ini. Kenapa kami menggunakan TVRI? Karena itu lebih bisa menjangkau. Sebenarnya yang belajar dari rumahan mau TVRI itu untuk daerah-daerah yang susah dijangkau, dan TVRI kan relatif dia bisa menjangkau daerah-daerah itu. Jadi mungkin dalam konteks ini Bu, saya nggak tahu Pak Effendi. Kalau saya tahu, kalau enggak. Ini mungkin perlu kebijakan tertentu dari Kasudin ya. Dalam konteks ini, yang penting dulu didata dulu. Berapa sih jumlah keluarga yang mempunyai permasalahan tersebut? Sudah Pak, izin sudah ada di data. Nah, alhamdulillah Bu Zubaida. Jadi SBB gawe Dinas Pendidikan Pak, izin. Jadi mungkin teman-teman belum update informasi, kemarin baru launching untuk KSDP itu kolaborasi besar, skala besar untuk gawe. Jadi sudah didata semua Pak. Insya Allah nanti akan tersampaikan. Insya Allah. Keren Bu. Nanti saya tulis di koran. Pak Gubernur sudah. Iya Pak Anies ya. Nanti saya mau nulis di koran itu. Harusnya ada inisiatif dari daerah. Jangan kemudian yang disalahkan itu orang tua gitu. Kita kan punya tanggung jawab kan Bu ya, dinas itu. Ya. Lalu kemudian yang tadi apa tadi Bu? Dari Petojo itu Bu ya. Gimana tadi Bu menyiasati pembelajaran apa ya? Yang Bu itu Rina. Pak. Sebenarnya Bu untuk Rina. Pak Ari, gini. Pak Ari kan pengajaran sama itu ya, pendidikan itu ya. Iya. Kalau yang satu lagi tadi. Ya, yang di chat Bu Mutia. Yang di chat tadi Pak Ari. Satu lagi yang tadi Pak Muji, yang satu lagi dari SD. Petojo Utara bertanya, orang tua sudah terkaget, kemampuan dia menampingi anak terbatas. Sementara guru ini udah mati-matian berusaha juga. Jadi kesenjangan ini bagaimana mensiasati gitu Pak? Iya sekarang ini mungkin kembali nih sama Bu Zubaida sama Pak Slamet. Enggak. Ini kan Bu yang terakhir ini kan SKB 4 Menteri Ibu ikuti ya. Ini kan sudah semacam ada relaksasi atau apalah tadi istilah Bu Mutia ya. Sekarang daerah boleh kan diberikan kesempatan sebesar-besarnya, ya, karena kan banyak juga Bu, ya Bu, ada yang daerahnya hijau kuning aja nggak berani tuh, masih dia bertahan dengan PJJ, ya, padahal boleh. Nah itu yang sebabnya sih dasarnya karena kesulitan tadi dihadapi seperti Bu Rini katakan, ya sekarang diserahkan kepada daerah. Ya saya nggak tahu ini kan apa Pak Gubernur beserta jajarannya berani ya. Ini kan soal keberanian ya. Kalau misalnya belum berani ya itu tadi masalahnya ditambah dulu Bu Zubaida ini dengan tadi pertanyaan Bu Rini nih. Ya. Ya kalau ditanya ke Ebit GAD kan mengatakan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kalau ini jawabannya sebenarnya tanya sama Bu Zubaida atau Pak Slamet. Ya. Dan itu kebijakan daerah Bu. Ini benar Bu, ini hanya bisa kan daerah yang jawab nih Bu. Ya. Dan tadi itu sudah menjadi jawabannya tuh sebenarnya sih. Kalau masalah gadget ya pasti ada lah ini kebijakannya ini Bapak Ibu. Iya, KSBB Bapak namanya ya. Iya. Maaf Bu Rini ya saya nggak jawab langsung karena ini punya kewenangannya Bu Zubaida sama Pak Slamet. Nanti saya melangkahi kewenangan ini salah ini secara birokrasi gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sebenarnya untuk masalah gadget yang terbatas seperti yang disampaikan oleh Bunda kita Bu Zubaida, untuk sekolah saya sendiri Pak, sedikit bercerita nih, kami kekurangan 6 gadget. Nah setelah itu kita bikin di grup alumni, nih kondisi sekolah loh ada siapa, alhamdulillah tuh terpenuhi udah dikasih sumbangan ke 6 orang siswa itu sehingga semuanya tidak ada yang kendala. Mungkin itu yang KSBB itu seperti itu, tapi bisa dari mana saja. Kalau di 20 baru kami dapat dari alumni Bu Bunda. Ya. Tunggu aja Bu keberagaman berikutnya Bu. Itu tadi Bu, maaf Bu, saya baca di grup chat barusan dari Pak siapa itu yang relawan ya. Itu kan di beberapa daerah udah bisa membuka ya.
Kan ini manajemen risikonya, Bu. Ini mungkin dinas nanti dengan Sudin ya. Ya, kami sedang menyusun ini Pak untuk pilotingnya Januari Pak, bertahap dari SMA SMK, SMP dan SD. Iya Bu, iya. Luar biasa ya. Oke Pak Enderman, makasih. Satu termen lagi karena waktu kita terbatas. Oh, udah nggak bisa ya. Bagaimana nih? Pak Ari, tadi suara saya sudah. Suara Ya. sudah bisa? Oke, Pak Ari. Ya. Saya terima kasih Pak Ari. Tadi ada pertanyaan Pak Ari. Iya Bu. Pertanyaannya sudah saya tangkap. Tadi saya sudah hadir tapi masih di mute oleh host, jadi saya nggak bisa. Mohon maaf Pak. Ya. Oke, Bu Mutia, terima kasih. Ini untuk menyingkat waktu. Tadi pertanyaannya juga sudah saya catat, termasuk beberapa chat. Saya coba rangkum ya. Jadi yang pertama begini, kita sama-sama sadar bahwa saat ini kita bersama tanpa terkecuali ya siapapun sedang menghadapi masa-masa sulit ya, masa pandemi. Dan untuk itu tidak ada lain. Yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan adalah membangun kebersamaan ya, seluruh pemangku kepentingan pendidikan ya. Kita mesti bergotong royong, nggak ada cara lain. Kita mesti melakukan sharing knowledge ya, sharing pengalaman. Tadi juga misalnya yang disampaikan Bu Mutia melibatkan alumni ya, melibatkan bahkan misalnya korporasi dan seterusnya dalam sebuah desain jejaring yang itu bisa dilakukan atau bahkan ditetapkan oleh tentu saja para pemimpin ya, apakah kasudinya ya, kalau kepala sekolah tentu jejaring antar guru, komunikasi antar guru, kemudian dari pengawas misalnya juga jejaring berapa sekolah yang diawasi dan seterusnya secara berjenjang sebetulnya ya. Jadi itu adalah hal yang penting ya. Hal yang lain adalah bahwa di dalam kesulitan yang terjadi saat ini kita diuji nih ya, terutama para Bapak dan Ibu guru yang saya hormati ya. Komitmen Anda, integritas Anda itu diuji ya di dalam kondisi yang sulit seperti ini ya. Sehingga tentu saja tadi ya ada pertanyaan ini menarik ini pertanyaannya. Jadi mensupport Pak Hendarman nih, Mas Hen. Ini tadi Mas Hen kan bilang, waduh ini luar biasa hebat, Sabtu Minggu mestinya waktu keluarga gitu. Wah didukung itu, wah betul itu ya, mestinya ini waktu keluarga. Di sisi lain itu betul, tetapi kan tadi ada tapinya yang disampaikan Pak Hendarman. Ya, berbagi pengalaman yang betul kata Pak Hendarman, forum ini tidak menyelesaikan masalah ya. Tetapi memang manusia itu tadi kan siklusnya Pak Hendarman itu selalu dibiasakan, selalu berulang-ulang diingatkan dan seterusnya agar terjadi secara perlahan perubahan. Tadi kebersamaan, gotong royong, kemudian tadi komitmen ya, integritas. Kita juga sebetulnya harus punya data tadi. Ya, ini juga ada pertanyaan ini. Jadi saya rangkum, maaf saya lupa dari siapa. Kita memang harus punya data lengkap, informasi lengkap tentang ya, kondisi itu mulai dari hal-hal yang mungkin masalah-masalah yang mereka hadapi sampai dengan tentu keunggulan yang mereka miliki begitu ya. Ingin menyampaikan bahwa kesulitan yang dihadapi itu belum tentu menggambarkan realitas sesungguhnya ya, potensi anak itu. Jangan-jangan anak itu punya kelebihan lain, punya bakat lain tidak terekam yang sempat tidak bisa kita rekam. Nah ini kalau setiap sekolah ini punya basis data ya, dari siswanya semuanya termasuk kondisi orang tuanya dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah salah satu solusi ya
salah satu solusi ketika kita tahu persoalannya, ya mudah-mudahan kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Yang penting apa? Bahwa kita memang harus saling percaya, membangun kepercayaan bersama. Ya, antara tadi yang saya sampaikan ekosistem pendidikan itu ya mulai pemerintahnya diwakili oleh dinas dan suku dinas ya, kemudian tentu para guru, dalam hal ini tentu sekolah ya, seluruh perangkatnya, kepala sekolah dan guru, dan tentu orang tua dan siswa. Ya, dengan mau tidak mau dukungan teknologi ya, yang ini secara perlahan misalnya harus diakui ini misalnya ya. Saya punya data, ini sebentar sedikit ya Bu Mutia, Pak Hendarman. Literasi digital ya, ini ada data terbaru literasi digital. Misalnya bahwa pengguna terbanyak dari komunikasi digital saat ini itu WA, WhatsApp. Ya. Itu orang-orang menuliskannya itu dalam survei itu 98% menyatakan mereka pengguna WhatsApp. Ya. Kemudian 89% Facebook, turun lagi YouTube 87,8%, Instagram 47%, Twitter 10,7%. Dan dari media sosial yang mereka percaya, yang artinya mereka juga setiap hari ya mempercayai kontennya ya, walaupun tadi Pak Hendarman sudah mengingatkan hati-hati itu ada hoax dan lain sebagainya. Ini ada sebetulnya di literasi digital survei ini ada bagaimana sikap hadapi hoax. Tetapi yang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ternyata yang tertinggi ya media sosial yang dipercaya itu tetap saja WhatsApp 5%. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita semua ini rasanya setiap hari nggak pernah lepas dari gadget gitu ya, mobile phone. Nah, bagaimana sekarang dengan aplikasi yang ternyata paling populer WhatsApp ini bukan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran. Ini kan yang paling gampang komunikasi WhatsApp ini ya. Setiap saat itu rasanya berbagai informasi dengan apalagi grupnya macam-macam ya dan seterusnya. Nah, tentu yang kita gunakan perangkatkanlah untuk berhubungan juga dengan orang tua dan seterusnya. Ya. Ini yang terakhir. Kemudian di dalam implementasi tidak kesesuaian ya antara bidang kegiatan ini tadi dari SMP 4 ya. Kalau saya pribadi aturan perundangan ya. Sekarang ini yang dituntut adalah sebetulnya kemampuan ya. Kita nggak bisa berkacamata kuda sih sebenarnya ya. Tapi saya nggak tahu mungkin kalau di dalam pendidikan ya rasanya memang kalau seorang guru matematika ya mestinya tadi kan latar belakang pendidikannya mesti matematika gitu. Percaya nggak? Ada seorang yang lebih hebat matematikanya ya itu dari fakultas misalnya fakultas bukan fakultas matematika misalnya ya. Jadi sebetulnya sekarang ini masanya multidisipliner, tetapi kalau memang masih ada ketentuan seperti itu ya jawabannya disesuaikan saja, dan saya makmum dengan Pak Hendarman yang bisa menjawab ya pasti Pak Slamet dan Bu Ida gitu ya. Kalau ada ketidaksesuaian ya antara bidang keilmuan dan bidang pengajarannya ya. Saya kira semua masalah bisa diselesaikan sepanjang kita juga mengetahui permasalahannya itu apa ya, dan bagaimana tentu yang terbaik itu sekali lagi adalah melalui gotong royong, melalui jejaring informasi dan komunikasi yang dibangun oleh masing-masing atau setiap komunitas pendidikan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Bapak Ibu yang saya hormati, karena keterbatasan waktu kita, sesi tanya jawabnya tadi sudah dirangkum juga oleh Pak Ari di pertanyaan lewat chat. Kita cukupkan ya, nanti lain waktu kita akan ketemu lagi dengan narasumber-narasumber hebat kita. Silakan undang melalui sekolah masing-masing atau kegiatan lainnya.
Kita masuk acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus menutup kegiatan ini dari Bunda kita, Ibu Subaidah Ida, SEMSI, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kepada Bunda kami persilakan. Baik, Ibu Mutia, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar jelas oleh semua peserta. Jelas, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan bangga sekali bisa ketemu dengan orang tua kita, guru kita, ya, narasumber kita yang hebat, Bapak Dr. Ari Budiman. Terima kasih Bapak, luar biasa. Kemudian narasumber yang kedua, Bapak Hendarman PhD, Pak, luar biasa. Salam kenal Pak dari Subaidah JP2. Kemudian para peserta semuanya yang hadir dan kawan saya Kasudin CP1 Pak Slamet. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai paripurna acara ini insya Allah semua masih antusias, Bapak narasumber masih lengkap semuanya dan semua pertanyaan dari peserta sudah dijawab tuntas oleh Bapak Ari dan juga Pak Hendar. Luar biasa dan saya mungkin tidak berpanjang kata karena waktunya sudah lewat dari komitmen. Luar biasa Bapak Ari, Pak Hendarman yang sudah melampaui 30 menit. Jadi kami haturkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak-Bapak narasumber. Mudah-mudahan kami bisa melunasikan arahan Bapak, motivasi Bapak, dan juga kami semua mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas pelayanan pendidikan di DKI Jakarta yang semakin hari semakin tuntutannya luar biasa dan kami harus mengikuti dinamika ini. Izinkan saya mohon maaf kepada Bapak narasumber, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali memang spontan, karena PJJ tidak disadari sudah 9 bulan dari Maret sampai sekarang. Sebenarnya kendala-kendala sudah kami evaluasi Bapak. Artinya setiap satuan pendidikan sudah melakukan pendataan, termasuk tadi pertanyaan dari kawan kami bahwa untuk kesulitan gawe. Jadi alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah mencanangkan KSDB gawe Dinas Pendidikan, yaitu kolaborasi sosial berskala besar untuk menyumbangkan gawe bagi peserta didik yang punya keterbatasan. Datanya sudah lengkap, kemarin sudah secara bertahap sudah dilakukan. Dan intinya adalah kami setiap satuan pendidikan memang memanggil alumni untuk kembali, alumni untuk peduli, alumni untuk berbagi. Jadi tadi Ibu Mutia sudah sampaikan bahwa sudah dimulai di satuan pendidikan dan insya Allah secara bertahap hal itu bisa kami atasi. Kemudian menanggapi untuk SKB 4 Menteri, Bapak, kami Dinas Pendidikan sudah memulai dengan melakukan asesmen kesiapan masuk sekolah dan insya Allah untuk piloting kami akan lakukan awal Januari secara bertahap dari tingkat yang paling tinggi yaitu SMK, SMA, kemudian SMP yang terakhir kemudian SD dan seterusnya. Kemudian untuk ini kami sekarang sedang menggodok untuk bisnisnya agar supaya masing-masing sekolah mempersiapkan diri karena memang masih banyak kendala yang dihadapi, terutama mungkin sarana juga masih terbatas dengan APD yang cukup, kemudian juga tentang tahap-tahap yang harus diselesaikan, termasuk bila mana nanti penggunaan transportasi umum dan seterusnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Yang terpenting memang adalah mengutamakan keselamatan siswa, warga sekolah, dan juga tumbuh kembang anak-anak bisa lebih baik lagi. Barangkali itu dan saya bersama Sudin CP1 sekali lagi Bapak Ari, Bapak Hendar mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak. Setelah kesibukan yang luar biasa, waktunya sudah mulai 30 menit, luar biasa, terima kasih dan mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam forum selanjutnya. Pastinya teman-teman saya sepertinya banyak yang belum puas karena memang ini kesempatan yang sangat baik. Dan kepada kawan-kawan semua peserta, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar ini sampai paripurna dan mudah-mudahan apa yang diterima hari ini bermanfaat bagi kita dan meningkatkan kinerja kita di bidang pendidikan. Barangkali itu dan memohon Allah SWT juga
dengan mari kita baca bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara webinar hari